Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailuha min adzabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu li khairid din. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita minta pertolongan kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Karena barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun yang mampu memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya. Kita bersalawat kepadanya, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedang berada di hari mulia, hari Jumat 10 Muharram 1445 Hijriah. Di dalam Islam, salah satu ajaran Nabi yang berkaitan dengan 10 Muharram adalah disunahkan berpuasa yang dikenal dengan puasa Asyura, yang keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa pada 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang lalu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya akan keutamaan puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira sanatal madiyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang berpuasa hari ini amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang lalu.
dan bagi kita yang belum sempat berpuasa karena ada uzur atau ada hal yang lainnya, kami juga doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Asyura juga merupakan hari yang menyimpan sejarah besar berdasarkan informasi dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari Asyura atau 10 Muharram adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel dan menghancurkan musuhnya Fir'aun laknatullahi alaih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berpuasa di Madinah, dan saat itu juga beliau mendapatkan kaum Yahudi berpuasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kalian berpuasa?" Orang-orang Yahudi saat itu menjawab bahwa hari ini adalah hari yang mulia, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam dari musuhnya Fir'aun. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saya lebih berhak atas Musa daripada kalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Fir'aun sungguh begitu banyak kita dapatkan dalam Al-Quran. Paling sedikit 67 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Fir'aun dalam Al-Quran, yang tersebar dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasad Fir'aun yang sampai hari ini kita bisa melihatnya di Museum Kuno Mesir. Lalu apa pelajaran dari semua ini? Tidak lain dan tidak bukan kecuali agar kita tidak bersifat atau berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fal yawma nunajjika bi badanik." Pada hari ini kami akan selamatkan jasadmu, litakuna liman khalfaka ayah, agar bisa menjadi pelajaran orang-orang yang datang setelahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, karena sungguh banyak di antara manusia yang lalai dari pelajaran-pelajaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas melalui ayat ini bahwa Fir'aun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang paling zalim, manusia yang paling durjana. Kisahnya banyak disebutkan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi manusia agar tidak meniti jalan Fir'aun. Fir'aun memang adalah seorang individu yang spesifik, tidak ada tiruannya, tidak ada samanya. Namun sifat-sifatnya adalah sifat-sifat umum yang dapat ditiru oleh banyak orang. Seorang muslim tidak diperkenankan menjadikan kaum yang binasa sebagai contoh dan teladan mereka dalam kehidupan mereka. Tetapi seorang muslim disuruh agar mereka mengambil pelajaran dan suri teladan dari orang-orang soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan Jumat siang hari ini kita akan menyebutkan
5 sifat Fir'aun, 5 perbuatan Fir'aun, hingga dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, hingga dia dijadikan sebagai manusia yang paling zalim dan paling durjana. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama, Fir'aun adalah seorang pemimpin yang melampaui batas. Bahkan Fir'aun sampai mengangkat dirinya sebagai Rabbul A'la, sebagai Tuhan yang paling tinggi. Na'udzubillahi min zalik. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat 23 sampai 24. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan fahasyara fanada, lalu Fir'aun mengumpulkan pembesar-pembesarnya dan memanggil kaumnya atau memanggil rakyatnya. Faqal, lalu berkata, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Inilah yang menjadikan Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan inilah yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at ayat 5 ayat 25. Fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di muka bumi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, Fir'aun adalah salah seorang pemimpin yang berlaku congkak dan sewenang-wenang di muka bumi ini. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 4. Inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 83. Wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Yang artinya, wa inna fir'aun, dan sesungguhnya Fir'aun la'alim fil ard, melakukan perbuatan yang sewenang-wenang di muka bumi ini. Wa innahu laminal musrifin, dan dia adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Fir'aun adalah sosok pemimpin dan pembunuh yang bengis. Tatkala penyihir-penyihir Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam dan menyatakan akan kekalahannya, lalu penyihir-penyihir ini mengatakan amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, amanna birabbil alamin, kami telah beriman kepada Rabbul alamin, Rabbi Musa wa Harun, dan Rabbnya Musa dan Harun. Maka saat itu Fir'aun mengatakan, aku akan potong tangan-tangan kalian dan aku akan potong kaki-kaki kalian, lalu akan aku salibkan kalian semua. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 124. La aqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajmain. Sungguh aku akan potong tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, thumma la usallibannakum ajmain, lalu aku akan salibkan kalian semua. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat, Fir'aun adalah penipu yang handal. Fir'aun menipu rakyatnya dengan mengatakan bahwa jalannya Musa adalah jalan kesesatan, jalanku adalah jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 29. Qala fir'aunu ma uriikum illa ma ara wa ma ahadikum illa sabila rasyad. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala Fir'aun berkata, ma uriikum illa ma ara, aku tidak katakan kepada kalian kecuali yang aku anggap itu adalah baik. Wa ma ahadikum illa sabila rasyad, dan aku
tidak tunjukkan kepada kalian suatu jalan kecuali jalan itu yang aku anggap adalah jalan kebenaran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sifat yang kelima, Firaun adalah sosok pemimpin yang memecah belah rakyatnya. Firaun menjadikan sebagian rakyatnya tertindas dan sebagian yang lainnya mendapatkan perlindungan. Hal ini telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 4. Wa inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna fir'aun, dan sesungguhnya Fir'aun ala fil ard, melakukan perbuatan sewenang-wenang di muka bumi ini. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan menjadikan rakyatnya berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, dan menindas sebagian golongan dari mereka, yaitu golongan Bani Israel. Itulah beberapa sifat dan perbuatan Fir'aun. Semoga kita dijauhkan dari sifat dan perbuatan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala hisani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa petikan atau sejumlah kebiadaban dan catatan kejahatan si musuh Allah Fir'aun. Dan demikian jugalah berlaku bagi orang-orang yang semisal Fir'aun. Dan ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktsaru jamma wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam ya'lam, apakah mereka tidak mengetahui annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan sebelum mereka umat-umat terdahulu, man huwa asyaddu minhu quwwa, padahal mereka adalah kaum yang sangat kuat, wa aktsaru jamma, dan kaum yang sangat banyak hartanya, wala yuswalu an dzunubihimul mujrimun, dan pendosa-pendosa itu tidak perlu ditanyakan apa perbuatan dosa mereka. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kisah Fir'aun. Semoga kita bisa menjadikan pelajaran dalam hidup dan kehidupan kita, hingga kita tidak meniru apa yang telah ditirukan atau apa yang telah dikerjakan oleh Fir'aun laknatullah, dan kita hanya diperintahkan untuk mengambil contoh dan suri teladan dari orang-orang soleh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.